Julius Xiang tidak berjuluk pendekar harum. Julukan pendekar harum ternyata hanya ada di negara kita. Lalu, dari mana julukan pendekar harum berasal? Dan siapa inspirasi dari pembuatan karakter Julius Xiang hingga muncul julukan tersebut? Semuanya akan dibahas dalam video ini. Mari kita simak. Dalam teks aslinya, Julius Xiang bahkan tidak punya julukan. Dia hanya punya ejekan, To Shuai atau Panglima Bandit, dari orang-orang yang tidak suka kepadanya, dan panggilan hormat Xiang Shuai atau Panglima Harum dari orang-orang yang mengaguminya. Nah, pasti banyak dari kita yang mengira bahwa nama Xiang Shuai itu adalah kreasi Kulong. Faktanya, bukan. Dalam sejarah Tiongkok, ada orang yang benar-benar dipanggil dengan julukan Xiang Shuai, jauh sebelum Kulong menciptakan tokoh Julius Xiang. Bahkan jauh sebelum Kulong sendiri lahir. Xiang Shuai dalam sejarah nyata adalah Zhang Jitong yang lahir pada tahun 1837 dan wafat pada 1909. Salah satu dari 4 menteri terkemuka pada periode akhir dinasti Qing. Zhang Jitong dikenal sebagai pendukung gerakan modernisasi Tiongkok. Ia juga memelopori perumusan sistem akademik pendidikan ala Barat, yang nantinya menjadi fondasi bagi keseluruhan sistem pendidikan Tiongkok sampai hari ini. Namun, panggilan Xiang Shuai bagi Zhang Jitong bukan berasal dari ideologi modernisasinya, melainkan berasal dari ketangguhannya dalam perang dinasti Qing melawan Prancis. Awalnya, perang ini adalah perang yang memperebutkan hegemoni di Vietnam antara dinasti Qing melawan Prancis. Namun kemudian peperangan meluas sampai ke Taiwan, Guangxi, Guangzhou, dan Yunnan. Sebab pasukan Prancis yang praktisnya sudah menang di Vietnam menjadi arogan dan meneruskan serangan ke daratan Tiongkok. Namun di daratan, Zhang Jitong yang saat itu ditunjuk sebagai pejabat pelaksana gubernur Guangxi dan Guangdong sudah mengantisipasi kemungkinan serangan Prancis ke perbatasan Vietnam-Guangdong. Ia sudah mempersiapkan pertahanan. Di bawah komando Zhang Jitong yang dibantu Laksamana Feng Chicai dan Panglima Wang Xiaozi, pasukan Tiongkok bukan saja mampu menahan pasukan Prancis. Ia bahkan berhasil membalikkan situasi dan membawa kemenangan besar bagi Tiongkok. Sayangnya, karena intervensi sejumlah oknum di istana, Zhang Jitong diperintahkan untuk menghentikan serangan. Sebagai gantinya, dinasti Qing dan Prancis mengadakan negosiasi damai. Zhang Jitong berusaha untuk menunda penarikan pasukan. Namun, karena dia mendapat teguran keras, mendengar berita ini, semua pasukan Zhang Jitong dan rakyat di wilayah-wilayah peperangan merasa sedih bercampur marah. Sejak itu, para tentara dan rakyat di selatan menyebut Zhang Jitong dengan hormat sebagai Zhang Xiang Shuai. Karena kata Xiang itu sendiri berasal dari salah satu nama alias dari Zhang Jitong, yaitu Xiang Tao. Namun, karena nama alias Xiang Tao ini pernah digunakan lawan politik untuk mengejek Zhang Jitong, maka orang-orang yang mengagumi dan menghormati Zhang Jitong mengubahnya menjadi panggilan hormat Xiang Shuai. Secara harfiah, Xiang memang berarti harum. Tetapi sebagai metafora, Xiang bermakna populer dan dihargai. Dengan demikian, maka panggilan hormat Xiang Shuai adalah panglima yang dihormati. Dengan demikian, panggilan hormat Xiang Shuai memiliki makna Panglima Zhang yang dihormati. Nah, dalam petualangan-petualangannya, Julius Xiang menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Sama seperti Zhang Jitong yang menghadapi pasukan Prancis yang sebenarnya lebih kuat daripada pasukannya. Dan sama seperti Zhang Jitong,
Julius Xiang juga selalu berhasil membalikkan situasi dari posisi yang seharusnya kalah, berbalik menjadi pemenang. Sama seperti Zhang Jidong yang dibantu oleh 2 orang, Laksamana Feng Xicai dan Panglima Wang Xiaoshi, Julius Xiang juga dibantu oleh Ji Bingyan dan Hu Dihua. Lebih lagi, seri Julius Xiang menceritakan bahwa Ji Bingyan sebenarnya sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan. Namun atas permintaan Julius Xiang sendiri, dia kembali untuk membantu salah satu misi Julius Xiang. Begitu juga sama dengan Laksamana Feng Xicai. Sejarah mencatat bahwa dia sebenarnya sudah pensiun, namun kembali berdinas atas permintaan langsung Zhang Jidong demi melawan Prancis. Sama juga seperti nama alias Xiang Tao yang pernah digunakan lawan politik untuk mengejek Zhang Jidong, panggilan Shuai juga digunakan untuk mengejek Julius Xiang sebagai Tao Shuai atau Panglima Bandit. Namun, Shuai ini sekarang dibelokkan oleh mereka yang mengagumi Julius Xiang menjadi panggilan hormat. Ya, sama seperti Zhang Jidong yang mendukung gerakan modernisasi, Julius Xiang juga salah satu pelopor gerakan modernisasi. Cerita-cerita wuxia karya Gulong, di mana tidak ada lagi tema klasik, balas dendam, atau perebutan pusaka, tidak ada lagi perjalanan hidup protagonis from zero to hero. Itulah sebabnya Julius Xiang diberi panggilan Xiang Shuai. Karena dalam sejarah nyata, panggilan Xiang Shuai merefleksikan salah satu prestasi Zhang Jidong yang paling gemilang. Dan dalam cerita wuxia merefleksikan petualangan Julius Xiang yang paling gemilang. Dan sekarang kita sudah sama-sama memahami bahwa Zhu Xiang Shuai sama sekali tidak berarti Zhu si pendekar harum, tapi lebih bermakna sebagai Panglima Zhu yang dihormati, karena mengacu kepada Xiang Shuai nyata dalam sejarah Tiongkok, Zhang Jidong, Zhang Xiang Shuai, Panglima Zhang yang dihormati. Satu lagi unsur sejarah dalam karya Gulong yang tidak melibatkan angka tahun, tokoh sejarah dan peristiwa sejarah, namun hanya menggunakan nama dan salah satu prestasi seorang tokoh sejarah saja. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video lainnya.